Angin sore berhembus lembut di antara pepohonan tinggi yang mengelilingi rumah kayu tua milik kakek Ranu. Rumah itu berdiri di pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dikelilingi rimba lebat yang sering berkabut menjelang senja. Dari kejauhan terdengar suara burung enggang yang seolah memberi tanda waktu, menandakan hari mulai menuju malam. Raka, cucu lelaki kakek Ranu, baru saja tiba dari kota Samarinda. Ia seorang mahasiswa arkeologi berlibur ke rumah kakeknya setelah sekian lama tak pulang. Sejak kecil, Raka selalu menyukai kisah-kisah mistis yang kakeknya ceritakan tentang roh hutan, penjaga sungai, dan peninggalan leluhur. Namun kini, setelah dewasa dan belajar tentang logika, sebagian besar cerita itu ia anggap hanya dongeng penenang malam. Namun ada satu benda yang selalu menarik perhatiannya, cangklong antik milik kakeknya. Benda itu tersimpan di dalam kotak kayu jati di ruang tengah, dan hanya kakek Ranu yang boleh membukanya. Setiap malam Jumat, kakek akan duduk di serambi rumah, menyalakan cangklong itu dan menghisapnya perlahan sambil menatap ke arah hutan. Asapnya tipis, melingkar dan beraroma aneh, seperti campuran harum tembakau, kayu gaharu, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Konon cangklong itu sudah berusia lebih dari 100 tahun, diwariskan dari buyut mereka yang dulu dikenal sebagai penjaga hutan. Seseorang yang dipercaya mampu berbicara dengan roh-roh alam. Kakek Ranu tidak pernah bercerita banyak tentang asal-usul cangklong itu. Ia hanya pernah berkata dengan nada berat, "Benda ini bukan sekedar alat hisap, nak. Ia menyimpan perjanjian lama, dan tidak semua orang boleh menyentuhnya." Raka tak mengerti maksud dari kalimat itu, tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Malam itu, setelah makan malam, kakek Ranu duduk di kursi goyang di serambi. Asap dari cangklong antiknya mulai menebar ke udara, membentuk pusaran lembut. Raka memperhatikan diam-diam. Dalam cahaya lampu minyak, wajah kakeknya tampak tenang. Namun matanya seolah memandangi sesuatu yang jauh di balik gelap hutan. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah sungai. Lampu minyak bergoyang dan bayangan di dinding menari liar. Raka spontan berdiri, tapi kakeknya tetap duduk tenang. Asap dari cangklong itu berputar seperti hidup, membentuk siluet wajah manusia, lalu perlahan memudar. Raka terpaku. Ia yakin
itu bukan halusinasi. Begitu angin reda, kakek Ranu mematikan cangklongnya, lalu berkata pelan tanpa menatap pada cucunya, "Jangan pernah menyalakan cangklong ini tanpa izin roh penjaganya." Raka hanya bisa mengangguk, meski pikirannya penuh tanda tanya. Roh penjaga, apa maksudnya? Malam semakin larut, suara serangga dan kodok hutan menjadi latar yang mencekam. Di luar, kabut mulai turun dari arah sungai, menutupi pekarangan. Ketika Raka hendak tidur, ia mendengar sesuatu dari luar jendela kamarnya. Suara bisikan samar, seperti seseorang memanggil namanya dari arah hutan. Ia menahan nafas, tubuhnya menegang. Suara itu lembut tapi jelas, datang dari balik pepohonan. Ia mencoba menepis rasa takut dan berpikir, mungkin itu tadi hanya suara angin. Namun, ketika ia menoleh ke arah meja yang ada di kamarnya, matanya membelalak. Kotak kayu berisi cangklong kakek kini ada di sana. Padahal seharusnya disimpan di ruang tengah dan dikunci rapat. Tutupnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar asap tipis berwarna keperakan. Jantung Raka berdetak keras. Ia berjalan perlahan mendekati meja, menatap benda itu. Cangklong itu seolah berdenyut halus, seperti jantung yang berdetak pelan. Dari ujungnya keluar asap kecil yang melayang ke udara, membentuk garis melingkar lalu lenyap di udara. Dengan tangan gemetar, Raka menutup kembali kotak itu. Tapi sesaat setelah ia melakukannya, terdengar suara nafas berat dari belakang. "Raka!" Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi di cermin di depan tempat tidurnya, terlihat bayangan samar seorang lelaki tua berpakaian adat Dayak lengkap, dengan mata hitam pekat menatapnya tajam. Raka menjerit kecil dan terjatuh ke lantai. Saat ia melihat lagi ke arah cermin, bayangan itu telah hilang. Hanya wajahnya sendiri yang tampak pucat ketakutan. Malam itu ia tak bisa tidur. Ia yakin cangklong itu telah mengundang sesuatu. Pagi harinya, Raka mendapati kakek Ranu duduk termenung di serambi. Wajahnya pucat, dan cangklong itu kembali berada di tangannya, seolah tidak pernah berpindah tempat. "Kau membukanya tadi malam, bukan?" tanya kakek tanpa menoleh. Raka tercekat. Aku hanya melihatnya terbuka sendiri, kek." Kakek menghela nafas berat. "Kalau begitu, roh penjaga hutan sudah tahu keberadaanmu." Ia tidak suka diabaikan. Sejak saat itu, rumah tua di tepi sungai itu mulai terasa berbeda. Suara-suara aneh sering terdengar dari hutan.
Kadang seperti orang tertawa, kadang seperti rintihan panjang yang datang bersama kabut malam. Raka mencoba mengabaikan, tapi setiap malam suara itu semakin dekat, seakan memanggilnya untuk datang. Dan di suatu malam, panggilan itu menjadi nyata. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suara jangkrik menghilang, digantikan keheningan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin yang biasanya lembut, kini terasa seperti hembusan dingin dari alam lain. Raka berdiri di depan jendela kamarnya, menatap kabut yang perlahan menelan halaman rumah. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, samar tapi nyata, seperti bayangan manusia berjalan di antara kabut putih. Tiba-tiba terdengar suara dari arah hutan. "Raka, datanglah." Suara itu berat, parau, dan menggema aneh, seolah berasal dari dalam bumi. Raka menelan ludah, menutup jendela dengan cepat, lalu berlari ke kamar kakek Ranu. Namun saat ia sampai, kamar itu kosong. Tempat tidurnya rapi, lampu padam, dan jendela terbuka lebar. Tirai melambai-lambai diterpa angin malam. Raka memanggil, "Kek, kakek di mana?" Tak ada jawaban. Hanya suara daun berdesir dan gemuruh air sungai di kejauhan. Ia melihat ke lantai dan menemukan jejak kaki tanah basah menuju pintu belakang rumah. Dengan jantung berdegup kencang, Raka mengambil senter lalu mengikuti jejak itu keluar. Langkah demi langkah membawanya menuju tepi hutan. Tempat pepohonan tinggi menjulang bagaikan tembok alam. Kabut tebal menggantung di antara batang-batang besar, menutupi pandangan sejauh beberapa meter. Aroma tanah lembab bercampur dengan wangi gaharu dan sesuatu yang asing seperti bau dupa yang terbakar perlahan. Saat ia masuk lebih dalam, suara langkah lain terdengar dari arah depan. Raka menyorotkan senter, tapi yang terlihat hanya kabut yang berputar pelan. Ia terus berjalan, memanggil kakeknya. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sesosok bayangan. Tinggi, berambut panjang, mengenakan pakaian adat berwarna gelap. Di tangannya tergenggam cangklong antik yang kini menyala, mengeluarkan asap keperakan berputar-putar di udara. Raka terpaku. "Kakek!" Namun ketika bayangan itu menoleh, wajahnya bukan wajah kakek Ranu, melainkan lelaki tua asing dengan mata hitam kelam dan kulit yang tampak retak seperti kayu lapuk. Dari tubuhnya keluar asap tipis, seperti embun yang membara. "Kau keturunan penjaga lama." Suara itu berat, seolah
berasal dari dalam dada yang berlubang. Sudah saatnya kau tahu perjanjian yang belum selesai. Raka melangkah mundur. Jantungnya berdetak cepat. Apa maksudmu? Dan siapa kau? Lelaki itu tersenyum samar. Dan dari ujung cangklongnya keluar asap yang membentuk gambar-gambar di udara. Gubuk tua, pohon besar, dan sosok seorang pria muda yang mirip kakek Ranu berdiri di tengah lingkaran api. Lalu terdengar suara samar di telinga Raka. Pengorbanan yang tertunda. Raka menutup telinga. Tapi suara itu terus masuk. Sekelilingnya mulai berubah. Hutan yang gelap kini diselimuti cahaya kehijauan, seperti dunia lain. Kabut berpendar lembut, dan dari balik pepohonan bermunculan bayangan-bayangan arwah berpakaian adat lama. Mereka berjalan tanpa suara, membawa dupa dan lilin kecil. Wajah mereka pucat, tapi mata mereka penuh kedamaian. Salah satu arwah itu menatap Raka, lalu berlutut di depannya seperti memberi hormat. Keturunan penjaga hutan sudah datang. Suara lembut bergema di udara. Raka tak mampu berkata apa-apa. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar langkah cepat, dan seseorang menarik tangannya dengan kuat. Raka, jangan lihat mereka. Suara itu lantang. Raka menoleh, dan kali ini benar. Kakek Ranu berdiri di sana dengan wajah tegang. Ia menarik cucunya menjauh dari kabut yang semakin berpendar. Kek, siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Mereka adalah roh penjaga hutan ini. Mereka menunggu pewaris baru dari garis darah kita. Raka tertegun. Pewaris? Maksud kakek, aku. Kakek Ranu menatapnya serius. Ya, tapi ini bukan hal yang bisa kau pilih. Cangklong itu sudah menandai keturunan yang akan menggantikanku sejak lama. Aku hanya penjaga sementara. Raka menatap cangklong yang kini ada di tangan kakeknya. Asapnya semakin tebal, membentuk wajah yang tampak tenang, namun penuh wibawa. Kakek Ranu kemudian membisikkan sesuatu dalam bahasa tua, dan perlahan sosok-sosok arwah itu mundur, menghilang ke dalam kabut. Namun sebelum lenyap, salah satu di antara mereka menatap Raka sambil berucap, jika ia menolak takdirnya, hutan ini akan kehilangan penjaganya, dan semuanya akan binasa. Begitu suara itu lenyap, kabut perlahan surut. Hutan kembali gelap dan sunyi. Raka terpaku, menatap cangklong yang kini redup di tangan kakeknya. Kakek Ranu menarik nafas panjang. Aku berharap malam ini tidak datang terlalu cepat.
Tapi roh leluhur sudah menuntut pewaris baru. Waktu penjaga lama hampir habis, Nak. Raka menggigil. Maksud kakek, waktunya kakek. Kakek Ranu menatap jauh ke arah hutan. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah menjaga hutan ini selama 40 tahun. Setiap roh penjaga hanya diberi waktu satu siklus usia untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Kini cangklong itu telah memilihmu. Raka menelan ludah. Tapi aku tak tahu apa-apa tentang penjaga hutan, kek. Aku bukan orang sakti. Aku bahkan tidak percaya pada hal seperti itu. Kakek hanya tersenyum tipis. Kepercayaan tidak dibutuhkan untuk menjadi penjaga. Yang dibutuhkan hanya niat menjaga keseimbangan. Selebihnya, hutanlah yang akan mengajarimu. Malam itu, mereka kembali ke dalam rumah. Dalam keheningan, cahaya lampu minyak memantul di wajah kakek Ranu yang tampak lelah. Raka duduk menatap cangklong antik yang kini terletak di meja. Asapnya masih mengepul lembut, seolah tak pernah padam. Di luar, kabut sudah menghilang, tapi udara tetap berat dan penuh energi aneh. Raka tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tak terlihat manusia biasa. Namun, di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang membara tentang warisan yang kini menuntut dirinya. Dan malam berikutnya, semuanya berubah ketika cangklong itu menyalakan dirinya sendiri. Dini hari itu, suasana rumah tua di tepi sungai Mahakam begitu senyap. Angin berhenti berhembus dan suara alam seolah lenyap ditelan kegelapan. Raka yang tertidur di kamarnya tiba-tiba terbangun oleh aroma khas tembakau gaharu yang sangat kuat. Aroma yang sama seperti ketika kakeknya menyalakan cangklong. Namun kali ini berbeda. Aroma itu datang dari dalam kamar Raka sendiri. Ia menoleh perlahan dan matanya langsung terpaku. Cangklong antik itu menyala di atas meja, padahal tidak ada yang menyalakannya. Ujungnya membara merah, dan dari sana keluar asap keperakan yang berputar di udara, membentuk lingkaran besar. Asap itu lalu memanjang dan berkilau seperti tirai, menciptakan cahaya lembut kehijauan di dalam ruangan. Raka duduk tegak, tubuhnya kaku karena takut. Namun di tengah ketakutan itu, ia mendengar suara berat dan dalam, bergema dari arah asap. Wahai darah penjaga, saatnya mendengar kisah asal mula kami. Cahaya di ruangan berubah. Lantai kayu terasa bergetar. Dinding memudar dan dalam sekejap Raka seperti dibawa ke dunia lain, ke masa
yang sangat jauh di masa silam. Ia kini berdiri di tengah hutan purba dengan pepohonan raksasa yang menutupi langit. Di depannya ada sekelompok orang berpakaian adat Dayak lama, berbaris mengelilingi api unggun besar. Di tengah lingkaran itu berdiri seorang pria tua berwibawa, membawa cangklong yang sama seperti milik kakeknya. Di sekelilingnya, roh-roh berbentuk cahaya putih melayang, memberi penghormatan. Suara yang dalam tadi kembali bergema di telinganya. Itulah buyutmu, penjaga pertama. Dialah yang membuat perjanjian dengan roh hutan, agar manusia tidak merusak alam dan roh tidak mengganggu manusia. Raka terpaku. Api unggun berkobar lebih besar, dan di dalamnya tampak bayangan seekor naga hutan berwarna hijau keemasan. Dari mulut naga itu keluar suara lembut namun tegas. Keturunanmu akan menjadi penyeimbang dua dunia. Selama asap cangklong ini menyala, hutan akan hidup. Tapi bila warisannya terputus, maka semua akan musnah. Tiba-tiba pemandangan berubah cepat. Api padam dan hutan yang tadi hijau kini tampak gersang, penuh asap hitam. Pohon-pohon tumbang, tanah retak, dan sungai mengering. Raka merasa sesak. Ia melihat arwah-arwah penjaga berteriak tanpa suara, terperangkap di antara dua dunia. Inilah yang terjadi jika pewaris menolak panggilan. Bisik suara itu lirih. Dan kini waktu hampir habis. Kakekmu tak lagi mampu menjaga keseimbangan. Cahaya memudar. Dunia purba itu sirna. Dan Raka kembali ke kamarnya dengan nafas terengah. Cangklong di meja kini padam. Dan udara terasa dingin sekali. Ia memegang dadanya, merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia tahu penglihatan itu bukan mimpi. Ia baru saja melihat masa lalu keluarganya, melihat bagaimana perjanjian suci itu dibuat. Pagi harinya, Raka menemukan kakek Ranu duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemah, seperti kehilangan tenaga. "Kek, aku melihat semuanya," kata Raka. "Buyut kita, naga hutan, dan perjanjian itu." Kakek menatapnya dalam diam, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, roh hutan sudah menunjukkan kebenaran padamu. Mereka telah memilihmu, Raka." Raka duduk di sampingnya. "Tapi kenapa harus aku? Aku hanya manusia biasa. Aku tak tahu cara menjaga roh, apalagi berbicara dengan mereka." Kakek Ranu menatap aliran sungai yang berkilau diterpa cahaya pagi. Menjadi penjaga bukan soal kekuatan, tapi soal hati
yang tidak tamak. Hutan tahu siapa yang tulus, dan mereka memilihmu karena itu. Ia mengambil cangklongnya dari saku kain dan menyerahkannya pada Raka dengan tangan gemetar. Hari ini aku menyerahkan tugas penjaga kepadamu. Tapi kau harus ingat, kau harus merelakan sebagian jiwamu untuk terikat dengan alam ini. Jika tidak, roh-roh hutan tak akan mengakuimu. Raka memandangi benda itu lama. Cangklong itu tampak biasa, terbuat dari kayu tua dengan ukiran naga di ujungnya. Namun terasa berat di tangan, seolah mengandung sesuatu yang hidup. Bagaimana caranya, Kek? Kakek memejamkan mata, lalu berkata pelan, asapnya akan menuntunmu. Tapi hati-hati, Raka. Sekali kau menyalakannya, tidak ada jalan kembali. Malam itu, Raka duduk di serambi rumah sendirian. Kakek Ranu sudah beristirahat. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak jauh. Suara serangga kembali mengisi udara. Tapi di balik itu, Raka bisa merasakan sesuatu mengawasi dari hutan, sesuatu yang menunggu. Ia menggenggam cangklong itu erat. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran dan panggilan aneh di dadanya semakin kuat. Akhirnya ia menyalakannya dengan bara kecil dari tungku dapur. Begitu asap pertama keluar, udara di sekitar langsung berubah. Semilir angin berputar cepat, membawa aroma kayu gaharu yang pekat. Asap itu tidak seperti asap biasa. Ia berwarna kehijauan, melayang ke arah hutan seperti dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, langit di atas hutan memancarkan cahaya hijau lembut. Daun-daun bergetar, dan dari arah sungai terdengar suara gemuruh seperti air terbelah. Raka berdiri, menatap dengan takjub. Dari balik pepohonan muncul bayangan besar berwarna keemasan. Naga hutan yang sama seperti dalam penglihatannya. Tubuhnya panjang, bersisik halus seperti daun, dan matanya berpendar hangat. Raka tak tahu harus takut atau kagum. Wahai keturunan penjaga, suara naga itu bergema, namun lembut. Kau telah memanggil kami kembali. Apa niatmu? Raka menelan ludah. Aku ingin menjaga hutan ini seperti kakekku. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Naga itu mendekat, menundukkan kepalanya hingga wajahnya sejajar dengan manusia muda itu. Kau tidak perlu tahu, cukup berniat menjaga, dan kami akan melindungimu. Asap dari cangklong di tangan Raka berputar-putar mengelilingi tubuh naga, lalu menembus dadanya sendiri. Ia merasakan
Energi hangat mengalir di seluruh tubuh, dan sekejap pandangannya gelap. Saat membuka mata, ia sudah kembali di Serambi. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan denyut kehidupan hutan. Ia tahu kapan sungai mengalir lebih deras, tahu kapan burung terbang pulang, bahkan bisa merasakan kehadiran roh kecil di balik pepohonan. Cangklong di tangannya kini bersinar lembut. Raka telah menjadi bagian dari perjanjian lama itu. Namun di dalam rumah, kakek Ranu yang berbaring di ranjang perlahan membuka mata. Ia menatap ke arah luar, tersenyum tenang, lalu berbisik lirih sebelum menutup mata untuk terakhir kalinya. Tugas sudah berpindah. Jaga hutan kita, nak. Saat itu juga angin berhembus lembut dari arah sungai, membawa aroma gaharu dan tembakau yang sama. Tanda bahwa roh penjaga lama telah kembali ke asalnya, damai di pelukan alam. Malam itu, hutan Kalimantan berpendar indah di bawah cahaya bulan. Namun, di balik keindahan itu, sebuah bab baru telah dimulai. Karena Raka kini bukan lagi sekedar manusia biasa. Ia adalah penjaga baru yang terikat dengan alam dan para roh leluhur. Pagi itu, matahari muncul perlahan di balik kabut sungai Mahakam. Cahaya keemasan menembus selah pepohonan, memantul di air yang tenang, menciptakan kilau lembut yang menenangkan. Suara burung enggang kembali bergema, seolah memberi salam bagi hari baru yang penuh harapan. Raka duduk di tepi sungai, memandangi bayangan wajahnya di permukaan air. Wajahnya tampak sama, namun di matanya kini ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tangannya, cangklong antik milik kakeknya bersandar diam dan tak lagi mengeluarkan asap, tapi tetap terasa hangat, seolah hidup. Semalam adalah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Ia telah melihat roh naga hutan, merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya, dan menyaksikan kakeknya berpulang dengan tenang. Kini rumah tua itu terasa hening, tapi bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang penuh makna. Seolah setiap kayu dan dindingnya masih menyimpan nafas kakek Ranu. Raka berjalan ke kamar kakeknya, membuka pintu perlahan. Di atas meja kecil di samping ranjang ada surat lipat dengan tulisan tangan yang dikenalnya dengan sangat baik. Surat itu ditujukan padanya. Untuk Raka, penjaga masa depan. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tenang di sisi leluhur. Jangan bersedih, kematian bukan akhir segalanya, melainkan kembalinya jiwa pada asalnya.
Hutan ini kini adalah bagian dari dirimu. Dengarkan ia, jaga ia, dan jangan biarkan keserakahan manusia menghancurkannya. Asap dari cangklong itu akan selalu menuntunmu. Jika suatu hari dunia ini terlalu bising dan kau kehilangan arah, nyalakanlah. Ia akan menunjukkan jalan pulang. Dari kakekmu, Ranu. Raka menatap tulisan itu lama. Dadanya sesak, tapi bukan karena sedih, melainkan rasa haru yang dalam. Ia menggenggam surat itu erat, lalu berjalan ke Serambi. Dari sana, ia melihat hutan yang membentang luas, hijau, damai dan hidup. Ia menyalakan cangklong dengan hati-hati. Asapnya keluar lembut, melayang ke udara, membentuk pusaran halus yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kali ini, asap itu tak menampakkan sosok menyeramkan, melainkan bayangan kakeknya yang tersenyum hangat sambil mengangguk pelan. Raka tersenyum balik, air matanya menetes tanpa terasa. Terima kasih, Kek. Aku akan menjaganya. Asap itu kemudian naik perlahan ke langit, lalu memudar bersama cahaya pagi. Dan seketika seluruh hutan bergemuruh lembut. Suara dedaunan seperti bertepuk tangan. Suara air sungai yang bergelora. Dan burung-burung yang terbang rendah melintasi rumah kayu tua itu. Seolah-olah alam ikut menyambut penjaga barunya. Hari-hari berlalu. Raka kini menetap di rumah peninggalan kakeknya. Ia menolak kembali ke kota, memilih tinggal di pinggiran hutan dan menjadi peneliti lingkungan. Namun orang-orang kampung mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda padanya. Mereka bilang setiap malam Jumat dari serambi rumah tua itu sering terlihat asap tipis berwarna keperakan naik ke langit, tapi tak pernah berbau tembakau, melainkan harum seperti bunga liar dan kayu manis. Kadang terdengar suara gamelan lembut dari arah hutan, padahal tak ada manusia di sana. Mereka percaya roh-roh penjaga hutan kini telah kembali damai. Raka tak pernah menyangkal atau membenarkan cerita itu. Ia hanya tersenyum. Baginya, yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, seperti yang kakeknya ajarkan. Ia mulai mengajari anak-anak kampung tentang pentingnya melestarikan hutan, menanam kembali pohon yang ditebang, dan menghormati sungai sebagai sumber kehidupan. Kadang saat malam sunyi, ia duduk di serambi, menyalakan cangklong antik itu perlahan. Asapnya akan membentuk wajah kakek Ranu, lalu memudar berganti cahaya lembut dari naga hutan yang dulu ia temui. Mereka seakan
mengawasinya dengan damai, memastikan bahwa penjaga baru menjalankan tugasnya dengan baik. Raka berbicara lirih, seolah pada angin. Aku tahu kalian masih di sini. Terima kasih sudah percaya padaku. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma gaharu dan bunga liar. Di kejauhan, suara burung enggang terdengar lagi, panjang, indah, dan menenangkan. Beberapa bulan kemudian, pemerintah daerah mengirim tim survei ke daerah itu. Mereka berencana membuka lahan baru untuk perkebunan sawit. Raka menolak dengan tegas. Ia menunjukkan data ekosistem, keberadaan spesies langka, dan resiko bencana yang bisa terjadi jika hutan ditebang. Namun, meski argumennya kuat, para pejabat tidak percaya begitu saja. Malam sebelum rapat penentuan, Raka duduk di tepi sungai, membawa cangklongnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia menyalakan cangklong itu dan berbisik ke arah sungai. Jika aku benar penjaga, bantulah aku melindungi hutan ini. Asapnya membentuk pusaran besar di atas air. Dari sana, cahaya kehijauan keluar, menembus permukaan sungai dan menjalar ke hutan. Keesokan paginya, seluruh area hutan yang akan dijadikan perkebunan tiba-tiba diselimuti kabut tebal yang tak hilang selama berhari-hari. Peralatan berat tak bisa beroperasi, dan setiap orang yang mencoba menebang pohon akan mendengar bisikan aneh, memanggil mereka agar segera pergi. Akhirnya, proyek itu dibatalkan. Penduduk desa menyebut kejadian itu sebagai kutukan hutan penjaga. Namun Raka tahu, itu bukanlah kutukan. Itu adalah cara alam menjaga dirinya. Tahun-tahun berlalu. Raka kini dikenal sebagai penjaga hutan Mahakam. Seorang lelaki sederhana yang hidup menyatu dengan alam. Rambutnya mulai beruban, tapi matanya tetap jernih. Setiap orang yang datang menemuinya selalu berkata bahwa di sekitar rumahnya terasa sejuk dan damai, seolah udara di sana lebih bersih daripada tempat lain. Dan setiap kali senja tiba, Raka menyalakan cangklong anti itu di serambi, memandangi langit jingga yang perlahan berganti malam. Asapnya naik pelan, berkilau diterpa cahaya mentari yang tenggelam. Suatu sore, seorang anak kecil dari kampung datang berlari ke rumahnya. "Paman Raka, aku boleh lihat gak cangklong ajaib itu?" Raka tersenyum lembut dan mempersilahkannya untuk duduk. Ia menunjukkan cangklong yang sudah mulai kusam, tapi masih memancarkan aura hangat. Anak itu memandangi dengan mata berbinar. "Apa benar kalau cangklong ini dinyalakan, hutan bisa bicara?"
Raka tersenyum dan menjawab pelan. Hutan selalu bicara, nak. Hanya saja tidak semua orang mau mendengarkan. Anak kecil itu mengangguk, seolah mengerti. Ia lalu berlari pulang dengan senyum lebar. Raka menatap ke arah hutan yang bergoyang tertiup angin sore, lalu menatap cangklong di tangannya. Mungkin kelak penjaga baru akan lahir lagi. Sampai saat itu tiba, aku akan tetap di sini. Cahaya senja menyinari wajahnya. Asap terakhir dari cangklong itu melayang perlahan, membentuk siluet naga hijau di langit. Indah, tenang, dan damai. Di bawahnya, hutan Kalimantan berdiri megah, hidup dan terlindungi. Penjaga lama telah pergi, penjaga baru telah datang, dan alam pun kembali bernafas dengan damai.